yang ngebedain ini sepatu juga, maksud gue tuh menaruh beberapa sentimental value di dalam sepatu ini. Bokap gue selalu bilang, kamu kalau beli sepatu nggak usah yang mahal-mahal deh, yang murah tapi yang penting bagus. Nah itu kenapa gue pengen bikin sepatu ini. Iseng duit, dan podcast itu adalah tempat dimana bisa nabrakin rules yang tidak ada di radio gitu. Maksudnya kan di radio tuh ada keterbatasan. Berjumpa lagi dengan saya Anastasia Pradita dalam program One Day With. Selama pandemi ini, pemerintah menerapkan kebijakan WFH alias di rumah aja. Dan situasi ini menjadi pukulan untuk para pekerja seni yang merasa kekurangan ruang untuk berkarya. Tapi tidak seperti stand-up komedian yang satu ini yang justru memanfaatkan situasi pandemi dengan menciptakan podcast yang bisa menemani kalian semua yang ada di rumah. Selain itu, dia juga sukses dengan brand sepatunya yang bahkan sudah memiliki 2 koleksi. Nah, kira-kira seperti apa kisah sukses dari stand-up komedian yang satu ini? Inilah One Day with Kemal Palevi. Wah, biasa habis transfer miliaran rupiah. Kemal, Dita, baik, alhamdulillah baik. Wah, gila sibuk udah. banget kayaknya, capek cari sinyal segala handphone di luar. Parah ini habis bisnis besar-besaran kan, bisnis banyak nih, lihat tuh aja matching banget. Gila, jadi punya handphone warnanya sesuai sama masker. Sama masker, emang kalau gue tuh anaknya karena seniman jadi suka menyatukan color palette namanya. Makanya gitu. sepatu-sepatu gua tuh semua color palette-nya tuh keren-keren, warna biru, coklat, adalah pokoknya keren. Wah, pokoknya sibuk banget kayak di tengah pandemi orang mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan tapi sekarang kayak makin sibuk nih. Apa aja kesibukannya sekarang? Iya, kesibukannya itu nge-podcast. Nanti kan kita ada lihat rekaman podcast ya di atas ya, di apartemen saya ini, tower saya. Banyak banget. Ya, saya usaha semua nih, semua usaha saya ini ya. Ini setiap unit kayak narsum dari podcast ya. Iya, banyak banget. Dan nanti ada rekaman podcast juga sama ya ada kerjaan sedikit buat media gue, Muse Media, cuma kan lagi WFH ya. Jadi kerjaannya masih dari apartemen sini aja. Jadi memang jadi hitungannya WFH juga tapi sibuk di iya, gitu. Zoom, pakai Zoom aja, Zoom meeting doang. Paling itu doang sih kesibukannya selama pandemi ini, rekaman podcast. Itu apa aja sih aktivitas di Muse Media? Muse Media itu sebenarnya tuh pada dasarnya ya bikin channel YouTube. Channel YouTube, terus habis itu ada ya Instagram lah, upload news terbaru, segala macem. Kurang lebih itu sih. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin kesibukan hari ini pasti inget awal pertama hijrah ke Jakarta, ya nggak sih? Iya benar. Tahun berapa sih? Lupa ya. 2007. Tujuannya buat kuliah. Tapi ujung-ujungnya akhirnya jadi seorang stand up comedian. Itu awal ceritanya gimana sih? Tadinya tuh kan kuliah dulu di Surabaya ya. Jadi kuliah di Ubaya, ambil teknik informatika. Pas kuliah di Surabaya itu apa ya? Kayak semacam nggak cocok gitu loh. Ternyata tuh teknik informatika tuh susah. Jadi kayak gue pernah sekali bolos, nggak masuk kelas algoritma dan pemrograman namanya. Terus gue bener-bener nggak masuk 1 hari doang karena langsung pas gue besoknya masuk 2 hari kemudian ada kelas yang sama lagi tuh udah kayak orang bego banget, udah nggak ngerti apa-apa gitu, kayak wah ini gimana sin kos tangan gitu-gitu deh. Segitu ya. Pokoknya susah banget. Terus akhirnya pas di situ gue berhenti dari Ubaya IT. Semester itu berapa tuh? Semester 1 baru gue cabut langsung ke Jakarta, ke rumah keluarga gue di Jakarta, kuliah ngambil IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Kayak gitu. Waktu itu ngambilnya apa jurusannya? IKJ itu seni pertunjukan. Kebetulan teater, ngambil minornya itu editing dan juga penyutradaraan. Oh, jadi sebenarnya nggak heran ya kalau nggak lama setelah itu ikut stand up comedy, karena memang bisa bermain peran gitu Iya, sih. bener. Dan gue ikut stand up comedy kebetulan karena pada saat itu lagi semester 6, naik mau ke semester 7 itu ada Lagi break ujian gitu? namanya Kucing Hitam. Jadi gue harus monolog 9 halaman, acting di atas panggung, teater, monolog gitu. Dan itu nggak boleh ada yang salah sama sekali. Nah, pas gue lagi dalam pengerjaan mau ujian monolog itu untuk kenaikan ke semester 7,
ada stand up comedy lagi booming, jadi gue pikir kapan lagi gue bisa latihan ditonton penonton. Oh gitu, jadi nggak heran juga habis itu punya karir sebagai pemain sinetron, terus main Ya, film main juga. film, Emang dari ada situ. passionnya di situ juga ya? Ya, satu bidang sama kuliah gue. Gue tuh kalau kuliah aja ngambilnya minornya penyutradaraan colongan gitu. Dan ngambil acting itu supaya gue lebih dapat dalamnya Filmnya seni gitu. peran tuh kayak gimana gitu. Makanya gue sebenarnya ternyata begitu gue acting kemarin tuh ada beberapa film, gue nyadar bahwa gue jiwanya lebih ke nyutradarin ketimbang main. Terus Gitu. kalau mau disuruh milih ini kan berarti profesi udah banyak banget, stand up Iya. comedian, terus juga produksi film, Iya. scriptwriter, jadi Iya. aktor, nge-rap juga. Pilih mana sih dari semua ini yang mau mungkin buat masa depan kali, buat panjang ya? Sebenarnya buat masa depan itu gue lebih pilih bisnis sih. Bisnis. Entrepreneur, jadi bisnis, dan gue tuh pengen cita-cita gue tuh punya production house sendiri sebenarnya, yang dimana gue bikin podcast sama teman-teman, dan podcast itu tadinya mau kita jadiin PT, dan itu kedepannya akan kita jadiin kalau bisa insya Allah jadi production house. Jadi bisnis dan bikin PH, sebenarnya itu tujuannya. Entrepreneur termasuk kalau nggak salah 2019 ya baru bikin brand footwear Sepatu. sendiri. Bener. Namanya Camp Kayak footwear. Footwear. Iya, itu Nah, kayak mau footwear. lihat dong sepatunya kan lagi pakai sendal. Kan? Iya, di atas sepatunya. Nanti Yaudah, kita lihat lihat aja ya. sepatunya di atas aja, iya. Yuk kita lihat koleksi sepatu dari Camp Footwear. Yuk. Oke nih kita udah nyampe di studio / kantor / tempat nongkrong, base camp, Yes. baru ya nih. Semuanya lah, pokoknya di sini tempat berkarya. Tempat berkarya. Karena memang pada alat-alat udah ditaruh di sini semua, alat rekaman podcast, sepatu-sepatu, bahkan di sini udah naruh baju, handuk, semua kita udah siap nih di sini karena udah mau jadiin kantor lah, tempat meeting semua, bikin deck semua di sini. Pokoknya gitu. ide-ide akan ngumpulnya di sini gitu ya. Iya, benar Termasuk sekali. sepatu. Nih akhirnya bisa lihat sepatu-sepatunya nih. Bawa sini dong sepatunya. Ada sepatu nih. Ini Kok ada yang kaos baru. kakinya enggak? Nggak ada, kalau yang ini nggak ada, kalau yang ini nggak ada. Oke, ini Camp Footwear. Kan sekarang Iya. lagi banyak banget nih lokal brand ya. Iya. Banyak banget gitu, termasuk sepatu juga. Yang bedain sama lokal brand yang ada apa sih? Ini lucu. Iya, kan lihat bawahnya kan. Itu udah bedanya tadi. Itu udah bilang lucu tuh udah beda tuh berarti Iya. tuh. Ya kan ini bawahnya. Red Soul. Beda ya. Iya, warnanya. di sini beda warna. Ini beda-beda soalnya kalau yang di sini tuh biru sama ini kan udah dipakai soalnya, maaf ya, udah dipakai ya. Soalnya ya, yang ini juga beda biru tuh. Jadi Lucu ya. ini tuh bikin sendiri, cetak sendiri. Hmm. Ini outsole-nya tuh nyetak sendiri, itu yang makanya agak beda dari beberapa brand ya. Karena beberapa brand itu pakai outsole yang sudah jadi. Nah, kalau Camp Footwear ini dia nyetak sendiri, makanya di bawahnya itu ada logo Trolls nih. Logo Trolls ini loh. Ini kan logo ini tidak mungkin ada di sepatu yang lain, itu jelas udah berbeda. Dan ini outsole-nya juga di vulcanize namanya istilahnya. Jadi kalau di vulcanize itu biasanya kalau beberapa sepatu ada yang outsole-nya udah jadi tempel tek sama upper ditempel lagi tek, udah langsung dijual. Nah, kalau ini outsole-nya ditempel, upper-nya ditempel, di vulcanize lagi Oh ininya. ini di Solnya. Jadi di vulcanize lagi dengan sistemnya itu kayak bakar ban gitu loh, kayak ngemanasin ban. Jadi biar lebih kuat, jadi ini kokoh, nggak akan lepas gitu. Yang ngebedain ini sepatu juga, maksud gue tuh menaruh beberapa sentimental value di dalam sepatu ini. Contoh misalkan, kan gue itu bisa dibilang stand up comedian juga, tapi kan kalau stand up comedian tuh rata-rata kita itu orang yang serius sebenarnya. Cuma kalau ketika dapat kerjaan atau manggung baru kita ngelucu. Tapi kalau kita udah turun panggung ya kita jadi orang biasa. Itu makanya sepatu ini tuh menggambarkan itu semua. Di atasnya kelihatan garang, bener gitu. Tapi di bawahnya ada trolls itu tadi yang ini. Jadi ada bercanda ya. Iya, karena sebenarnya stand up comedian tuh rata-rata kita tuh komedian nggak akan ngelucu setiap saat juga. Kita tuh orang yang serius juga gitu loh. Tapi sebenarnya kita bisa bercanda. Kalau lagi di panggung atau lagi ada kerjaan. gitu. Jadi ya. Jadi filosofinya deep juga ya. Iya, ada lagi sentimental values-nya lagi yang gue sembunyiin. Itu kan ada nomor di sini, nomor gue taruh Size ya? nomor size sepatu di sini 43. Ini buat biar lo tahu orang tersayang lo size sepatunya berapa. Jadi lo tanpa nanya mau ngasih hadiah Valentine atau hadiah ulang tahun, size sepatu lo berapa? Lo beli Camp Footwear lo udah tahu size-nya berapa. Gitu. Nah,
Tapi sebenarnya di balik nomor size ini sentimental values-nya yang dimana pembahasan terakhir di sepatu ini ada tanggal di sini. Ini di sini juga ada ya? Iya, itu ada. Kalau sepatu kanan berarti tanggal meninggalnya bokap gua. Sepatu kiri berarti tanggal lahirnya bokap gua. Bokap gua selalu bilang, kamu kalau beli sepatu nggak usah yang mahal-mahal deh, yang murah tapi yang penting bagus. Nah itu kenapa gue pengen bikin sepatu ini, karena gue pengen bikin sepatu kualitas terbaik, high quality seperti sepatu-sepatu luar tapi dengan harga yang murah. Keren sih sebenarnya. Jadi banyak hal yang bisa lo dapat dari sebuah sepatu gitu, sepasang sepatu filosofinya buat yang pakai juga bisa berasa di situ ya. Bener. Nah, tapi ngomongin almarhum bokap lo, sebenarnya itu salah satu yang dipelajari ya, secara nggak langsung. Tapi ada nggak sih mungkin momen bersama bokap lo yang lo inget banget sampai sekarang? Dan terus mungkin juga pesannya itu jadi pembelajaran buat hidup lo sekarang gitu. Ya itu aja sih, masalah berhemat apa segala macam. Bokap gue itu orangnya berpendirian, keras juga, disiplin. Jadi emang dari dulu tuh gue diajarin untuk nggak boleh gengsi lah ya. Iya, maksudnya berhemat. Gue inget banget kok, yang lain udah beli naik motor Satria F, gue masih Astrea Grand. Gitu-gitu. Jadi emang diajarin bahwa value barang yang sesuai kemampuan lo gitu ya. Sesuai dengan kemampuan kita dan jangan don't judge the book by its cover. Maksudnya mungkin aja lu naik Astrea, yang lain naik Satria F, tapi secara knowledge, secara pendidikan lu jauh lebih pintar dari mereka, lebih berprestasi. Maksudnya ngajarin orang untuk kita nggak ngelihat dari fisiknya atau barang apa yang dia bawa ke sekolahan gitu. Nggak cuma ngelihat dari material aja, Itulah kalau bokap sih ngajarin gua kayak gitu. Gila, serius banget nih, kayaknya harus bercanda-bercanda deh kita ini deh. Kayaknya kalau bercanda-bercanda nih harus ketemu teman-teman podcast gua biar ketawa. Nah iya kan ngomongin karena keluarga lo sebenarnya jauh kan di Samarinda gitu kan. Bener. Jadi mungkin untuk mengobati rasa sedih lo juga ada teman-teman lain gitu, keluarga di sini. Sebenarnya iya, karena memang gua kan merantau juga ya. Tadi kan udah dibahas juga di bawah, ngerantau juga ke sini dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan kebetulan gue punya teman-teman yang udah pernah kerja bareng lama karena siaran bareng. Kalau yang satunya begitu gue booming dari stand up comedy, dia yang nemenin gue bareng-bareng. Dua orang ini bareng sama gue selalu siaran radio bareng di Gen FM gitu. Makanya jadinya gue ajak mereka berpodcast. Yang kayak kata lo tadi, gue nggak punya keluarga tapi setidaknya gue punya teman-teman podcast gue ini lucu kok anaknya. Lucu-lucu, goblok. Ya udah, kita mau lihat keluarga kayak apa yang dipilih di Jakarta. Ada di sini ya? Ada. Kita nanti kan mau rekaman gua kan sambil rekaman podcast gitu. Kita mau kemana nih? Ke sana, tempat podcastnya di sana tuh. Ya udah, oke. Kita lihat nih keluarga di Jakarta. Yuk. Jadi di tahun 2019 selain bikin bisnis juga bikin podcast. Semua orang tuh bikin podcast. Apa sih awal pertamanya berencana bikin podcast bersama personil-personil ini? Gitu? Ya iseng aja ya. Iseng. Iya, karena kan sekarang itu udah era dimana gue dulu penyiar radio. Awalnya gitu. Gue siaran di radionya dia sama. Kenapa ada Ultraman ya? Ya emang begitulah, kok podcast ini emang lucu banget ya. Jadi kalau kebanyakan orang dari radio akhirnya melanjutin ke podcast gitu. Iya, karena ini kan mereka berdua ini orang radio. Stevie Wonder. Gak ada. Komedi aja. Lu nanti pas di acara Rudi Si Cepat aja lu, lucu banget. Kenapa? Tapi akhirnya kenapa bikin podcast selain iseng, ada motivasi lain nggak sih? Ada duit jelas, iseng, duit, dan podcast itu adalah tempat di mana bisa nabrakin rules yang tidak ada di radio gitu. Maksudnya kan di radio tuh ada keterbatasan gitu. Oke, terus nih untuk personilnya sendiri ada kriteria khusus nggak untuk memilih orang-orang ini? Oh ada kriteria. ada banget bisa. Ada. Kelebihannya bisa dikasih tau nggak di masing-masing personil apa? Iya. Jadi kocak banget. Nggak, kelebihannya gini. Bisa sulap. Di cover, coba cover tuh nggak sulap ya. Ya jadi nggak sih, kalau itu nggak ada kriteria lah ya. Awalnya tuh mau bikin podcast karena dia pernah siaran bareng dia, pernah siaran sama Patra. Kalau ini
Jadi kalau Mas Dika ini ceritanya kita ambil dari tong sampah. Jadi lu butuh kerjaan sini lu gitu. Enggak, jadi gini, backstory-nya tuh pertama kita bertiga dulu. Karena memang abis siaran sama Patra, abis siaran sama Dias juga. Tapi begitu bikin podcast ya udah paling deket pas siaran terakhir Patra sama Dias akhirnya diajak. Terus habis itu bertiga kurang lucu nih. Bikin bertiga kurang lucu nih. Iya, jadi waktu itu ada 3 nama yang mau diajuin untuk gabung di podcast Hancur. Terus Yang keterima Mas Dika. wow. Jadi ada 3 nama yang kepilih Mas Dika karena pertimbangannya Mas Dika mengerti dunia malam. Wow. Ini sebenarnya konsep podcastnya apa sih kalau boleh tahu gitu? Iya itu ada yang curhat Ada kita yang bahas, ada yang curhat kita bahas gitu. Oh, biasanya curhat tentang apa sih gitu? Banyak hal. Gitu. Yang paling menarik nih dari podcastnya nih. Wah, kalau yang paling menarik tadi baru kita rekaman Kayak menarik wasit tenis banget. Ada yang menarik, ada tadi baru kita rekaman tapi jorok banget. Wow. Yang paling menarik apa ya Pat ya? Itu ada orang mau pacaran sama anak tentara. Ya kayak gitu-gitu deh. Kira-kira orang tuanya nggak tahu jadi pacaran mereka backstreet. Kan kalau tentara tuh harus pacaran sama yang tentara juga gitu. Kayak gitu-gitulah. Oke deh, nah mungkin buat terakhir nih tipsnya buat Iya. sahabat secepat lagi nonton nih, Iya. kira-kira buat mereka yang mungkin pengen Iya. aktif gitu ya, punya banyak profesi kayak Kemal, apa nih tipsnya? Tipsnya adalah lu harus cinta dulu sama bidang ini boleh serius nih ya. Serius ya, serius. Iya, lu harus cinta dulu sama bidangnya. Kalau lu udah cinta sama bidangnya itu otomatis mau cari waktu gimana pun pasti ada. Sama kayak kita punya pacar lah. Punya pacar kan misalkan kita tinggalnya di Bekasi, pacar kita di BSD. Tapi kan kalau sayang kita kejar terus. Karena kita walaupun sesibuk apapun demi pacar, karena gue cinta sama pacar gue samperin deh jam berapapun gitu. Sama kayak kerjaan lah, kalau lu kerjaannya cinta sama kerjaannya, mau secapek apapun kita, mau sebanyak apapun kerjaannya, kalau cinta sama bidangnya pasti ada aja waktunya buat rekaman atau buat bisnis sepatu atau buat stand up comedy, syuting film, banyak lah. Wah, Iya. jadi intinya komitmen ya sama kayak orang pacaran gitu. Kalau kita udah komit sama satu, ya udah lakuin Iya. apapun buat orang itu. Karena cinta sama bidangnya aja sih. Cinta sama emang. bidangnya gitu Iya. ya. Terus nextnya mau ngapain lagi nih? Kan semua udah dijabanin nih. Nextnya adalah pengennya podcast Hancur ini punya media sendiri gitu. Terus abis itu mungkin punya talent dari Hancur Media gitulah. Maksudnya pengennya tuh pengen jadi sesuatu yang lebih serius, punya PT sendiri, udah jadi perusahaan. Udah. Iya maksudnya kan ya akhirnya sudah gitu. Maksudnya gimana gitulah bikin Lebih Hancur legit lagi Media. nextnya ya. Iya, Oke gitu. deh, sukses buat semua rencananya, Amin, buat podcastnya amin. juga, buat usahanya, dan Amin. semoga bisa menginspirasi buat sahabat cepat yang nonton di One Day With. Jadi jangan kemana-mana buat saksikan terus One Day With bersama si Cepat.